Halo Sobat PPATK, jumpa lagi di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan. Bersama saya M. Natsir Konga. Hari ini 12 Juli, tepat berdirinya Hari Koperasi Indonesia. Diawali ketika itu tahun 1896. Koperasi didirikan oleh Raden Bey Arya Wiratmaja. Nah, beliau ini tergerak untuk mendirikan koperasi simpan pinjam, Sobat PPATK, karena saat itu banyak sekali masyarakat yang terlilit oleh rentenir karena hutang dan lainnya. Nah, Hari Koperasi hari ini sangat relevan dengan suasana kita pada saat ini, di mana masyarakat banyak yang terbelit dengan pinjaman online, ya, terbelit dengan hutang, lalu kemudian berharap untuk bisa membayar, terbelit lagi dengan judi online. Akhirnya banyak juga ya orang-orang yang dalam kondisi ini terlilit pula pada prostitusi online. Jadi kita harus ingat kembali filosofi semangat dari pendahulu kita untuk koperasi menjadi sokoguru ekonomi yang dapat membantu perkembangan ekonomi Indonesia. Jadi Sobat PPATK, di hari keberadaan koperasi ini kita banyak merenung ya, bagaimana ketika koperasi itu dikelola sebaik mungkin ya, itu akan sangat banyak membantu perekonomian, khususnya ekonomi kelas menengah bawah ya. Dan ini sudah sangat terbukti ya, Sobat PPATK. Bagaimana koperasi-koperasi yang ada di luar negeri itu mampu menjadi konglomerasi sebesar dari, kalau kita lihat, oligarki yang ada di Indonesia ya, dibanding dengan koperasi yang ada di negara-negara lain, itu mereka jauh bisa lebih besar gitu. Nah, kenapa kita tidak bisa menjadikan koperasi ini sebagaimana harapan dari Bung Hatta menjadi sokoguru ekonomi bangsa dan negara? Di hari koperasi ini kita coba ulas ya, Sobat PPATK, apa yang sudah dijalankan, apa kendala yang ada, dan bagaimana supaya kita tidak lagi terjerembab, terjerumus pada para penipu begundal yang mengaku mengoperasikan koperasi, tapi aktivitasnya merugikan banyak orang. Seperti kita lihat dulu ada koperasi Langit Biru, ribuan bahkan ratusan ribu orang menjadi korban dengan total nilai di atas 1 triliun. Nah, kemudian kita lihat juga ada koperasi Cipaganti di Jawa Barat ya, lalu ada koperasi kemarin itu Indosuria, dan ini juga semua nilai kerugian dari masyarakat itu triliunan rupiah. Tantangan koperasi saat ini, Sobat PPATK, itu kita tahu bahwa koperasi dijalankan atas asas kekeluargaan. Nah, seharusnya koperasi ini kan bisa berkembang baik ya. Nah, tapi nyatanya masih banyak warga Indonesia yang belum memahami esensi dari koperasi. Selain itu, begitu banyak tantangan yang dihadapi dalam pengembangan koperasi ini. Ya, kita lihatlah ya, sebagai contoh terkait dengan perkembangan teknologi finansial yang mempengaruhi perubahan paradigma masyarakat dalam mengelola finansial mereka. Nah, ini tantangan ya buat koperasi, di mana koperasi juga harus bisa ikut ya mengikuti tren perkembangan yang ada. Tantangan koperasi lainnya, Sobat PPATK, itu kita bisa lihat bagaimana meningkatnya berbagai macam jenis kebutuhan yang harus diakomodir oleh koperasi. Misalnya ya, soal kecepatan,
Nah, koperasi harus mampu dong mengimbangi bagaimana pinjaman online misalnya ya, yang dalam hitungan iklannya itu dalam hitungan detik udah bisa cair misalnya kan. Nah, koperasi juga harus mampu mengimbangi hal-hal yang seperti itu, tentu ya dengan pendekatan koperasi. Lalu kompleksnya perubahan ini menjadi celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menjadikan koperasinya sebagai alat maupun wadah untuk memperoleh keuntungan sepihak yang mengabaikan integritas dan akuntabilitas. Ya, sebagaimana saya contohkan tadi ya, kalau kita lihat di kasus Indosuria, itu kerugian masyarakatnya lebih dari 15 triliun ya, karena koperasi mengalami gagal bayar terhadap bunga maupun simpanan pokok dari anggota koperasi Indosuria. Dan banyak sekali ya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan koperasi yang ada. Ya, alhamdulillah kita sejauh ini PPATK dengan Kementerian Koperasi itu sudah melakukan kerjasama yang cukup baik ya, di mana kita punya program yang salah satunya kerjasama dengan koperasi itu datang ke daerah-daerah untuk memberikan edukasi, sosialisasi ya, agar koperasi jangan sampai digunakan sebagai media pencucian uang ya. Lalu bagaimana supaya anggota koperasi itu tidak menjadi korban penipuan, dan tentunya pelaku-pelaku koperasi itu sendiri, pengurus-pengurus koperasi itu harus tahu bagaimana menerapkan prinsip pengenal pengguna jasa ya, lalu kemudian bagaimana menjalankan koperasi itu secara benar, secara baik, secara optimal, dan seterusnya. Nah, kita juga periksa pengurus ataupun pengelolaan dari koperasi itu dari sisi kepatuhannya. Kita periksa kelembagaannya seperti apa, kesehatan dari koperasi itu, dan pemeriksaan dari usaha simpan pinjam, bagaimana prosedur dalam pelaksanaannya. Sudah benar atau belum? Mana yang perlu diperbaiki? Mana yang perlu dikembangkan? Nah, pengawasan koperasi ini perlu dilakukan secara preventif dan kuratif. Sobat PPATK, lalu apa saja kewajiban dari koperasi di rejim anti pencucian uang ini? Nah, kewajiban koperasi di dalam rejim anti pencucian uang itu kita dapat terapkan prinsip mengenal pengguna jasa atau PMPJ ya, dan kewajiban pelapor. Nah, ini ya, koperasi khususnya koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam itu wajib juga melaporkan kepada PPATK. Artinya mereka adalah sebagai lembaga entitas yang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK, karena usaha dari simpan pinjam yang dilakukan oleh koperasi itu hampir sama dengan yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan lainnya. Karena itu mereka wajib menyampaikan laporan dan tadi menerapkan PMPJ ya, prinsip mengenal pengguna jasa. Nah, terkait dengan kewajiban pelaporan ini Sobat PPATK, koperasi juga wajib melakukan pemantauan transaksi anggotanya. Untuk selanjutnya, apabila memenuhi kriteria transaksi keuangan tunai dan transaksi keuangan mencurigakan, maka koperasi simpan pinjam tadi itu melaporkan transaksi tersebut sebagai laporan transaksi keuangan tunai dan laporan transaksi keuangan mencurigakan. Apa itu laporan transaksi keuangan tunai? Adalah transaksi di atas 500 juta per hari. Nah, kalau untuk laporan transaksi keuangan mencurigakan adalah laporan transaksi keuangan yang dilakukan untuk upaya menyembunyikan, menyamarkan uang hasil kejahatan sehingga seolah-olah tampak sah, ya. Nah, salah satu indikasinya itu di luar dari profil dari anggota koperasi, ya. Contoh misalnya ini Sobat PPATK,
koperasi simpan pinjam di Tanah Abang, ya, di mana di sana banyak para anggota koperasi itu adalah para pedagang kain yang rata-rata omsetnya per hari 1 sampai 5 juta gitu ya. Nah, akumulasi sebulannya ya katakanlah 15 juta sampai 60 juta gitu ya. Nah, inilah profil dari secara umum anggota dari koperasi yang ada. Nah, suatu ketika anggota koperasi tadi menyetor uang di atas 20 miliar ya. Ini kan di luar dari profilnya, sehingga koperasi simpan pinjam wajib menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan karena salah satu tadi indikasinya di luar dari profil nasabah. Gitu ya Sobat PPATK. Nah, selain itu kita bisa lihat di dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pihak kepatuhan pelapor ini, dalam hal ini koperasi simpan pinjam, PPATK berwenang melakukan audit kepatuhan dan audit khusus kepada koperasi. Lalu apa nih yang harus dilakukan oleh koperasi kita? Apalagi kita ingin koperasi ini ya yang tangguh ya menuju Indonesia emas. Nah, untuk memperkuat dari pemberdayaan koperasi yang bersih dan berintegritas menuju Indonesia emas di 2045 ini, beberapa langkah strategis perlu kita ambil. Pertama itu dengan penguatan tata kelola dan transparansi dari jalannya koperasi. Nah, ini bisa dilakukan dengan memastikan dari operasional yang transparan ya dan akuntabel. Dengan tata kelola yang baik ini, kita berharap koperasi dapat menghindari praktek korupsi dan meningkatkan kepercayaan anggota serta masyarakat secara luas. Lalu apa lagi yang perlu dilakukan di dalam meningkatkan koperasi kita? Ya, tadi koperasi harus ikut dengan tren perkembangan teknologi yang ada. Misal dengan digitalisasi dan inovasi teknologi. Dan selain itu tentu ya sumber dayanya ya. Sumber daya manusianya dari pengelola koperasi itu terus perlu ditingkatkan, dikembangkan. Mereka punya visi, punya misi ya untuk mengembangkan koperasi tadi menjadi koperasi yang profesional ya, yang mampu membantu masyarakat Indonesia menuju kemakmuran. Tentu juga diperlukan pengawasan dari regulasi yang cukup bagus ya dan ketat agar proses berjalannya dari koperasi ini bisa optimal dan memberikan kesejahteraan dan keuntungan bagi anggotanya. Dan juga tentu iya ini selain peningkatan akses pembiayaan dilakukan oleh koperasi itu sendiri, tentu butuh juga memang ya uluran tangan pemerintah untuk bisa mengembangkan koperasi. Oke Sobat PPATK, kita ucapkan sekali lagi kepada Koperasi Indonesia yang hari ini berusia 77 tahun dan Dewan Koperasi Indonesia mengambil tema Koperasi Maju Indonesia Emas. Nah Sobat PPATK, kita berharap ya koperasi ini mampu mendukung perekonomian negara yang berintegritas serta tantangan ke depan yang perlu bisa diantisipasi dan dikembangkan secara bersama ya untuk Indonesia emas, Indonesia yang terus berkembang, masyarakatnya terus sejahtera. Jumpa lagi di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan. Kalau bersih, kenapa harus risih?